Hidup tak semulus drakor, ungkapan itu mungkin menjadi kiasan yang tepat saat menggambarkan kenyataan pahit perundungan atau bullying yang melilit lingkungan sosial serta pendidikan di Korea Selatan. Seperti dalam kisah drama, cerita tersebut memang benar adanya bahkan kasus perundungan yang kian mengkhawatirkan. Kami bahas malam hari ini bersama Rani Rasnati, peneliti BRIN juga sekaligus peneliti budaya populer. Selamat malam Mbak Rani, apa kabar? Halo Mbak Tiffany, selamat malam. Terima kasih Mbak Rani sudah bergabung dengan kami. Mbak Rani, banyak drama Korea yang mengangkat tema-tema perundungan atau bullying ya. Dimana tentunya bukan tanpa sebab drama dengan latar belakang itu diangkat atau dibuat oleh sang penulis skenario. Ya kan, memang seperti apa gambaran perundungan dan juga bullying yang ada di Korea Selatan? Apakah memang sebegitu mengkhawatirkannya seperti yang ada dalam drama-drama yang kita tonton kah? Oke, jadi memang bullying ini tuh sudah jadi isu yang serius gitu ya di Korea saat ini. Karena dulu bahkan sejak akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an ada beberapa kasus yang muncul dan menggemparkan dan menjadi perhatian nasional. Salah satunya yang angkat dari cerita The Glory ini ya. Dan per 2019 sendiri sebenarnya udah ada 31.000 kasus perundungan yang kebanyakan itu siswa ini mengalami kekerasan berupa verbal, misalnya diejek, dibentak, lalu ada juga siswa yang dikucilkan, dan juga tak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, bahkan hingga cyberbullying. Nah, saking banyaknya kasus kekerasan di sekolah ini, akhirnya industri hiburan banyak yang mengangkat kisah-kisah ini di drama Korea sebagai bentuk awareness ya, atau kesadaran. Misalnya salah satunya berjudul True Beauty, lalu tadi juga dicuplikannya sempat dibahas tentang School 2015, lalu ada juga animasi Lookism, dan yang terbaru ini adalah The Glory. Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa kok makin lama makin tinggi gitu ya kasus bullying ini. Kalau kita lihat, ini tuh salah satunya disebabkan oleh akademik yang dialami oleh para siswa di Korea gitu ya. Kita tahu di sana budaya belajarnya sangat tinggi. Para siswa ini belajar bisa dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Terus setelah rehat sejenak, mereka lanjut lagi belajar dari jam 7 sampai jam 11 malam. Dan ini dilakukan setiap hari gitu. Nah, mengalami tekanan sejak usia muda, ketika seorang siswa ini tidak mampu mengelola stres, impact-nya itu bisa kedua hal. Yang pertama, dia bisa menyakiti dirinya sendiri dalam bentuk menyakiti atau melukai pergelangan tangan atau juga bunuh diri, atau dia bisa menyakiti orang lain gitu ya, melalui sikap-sikap kekerasan atau bullying kepada siswa lain. Oke, artinya tekanan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar memang berasal dari lingkungan pendidikan sekolah dan juga mungkin secara tidak langsung dari lingkungan keluarga, sehingga itu yang menjadi salah satu indikatornya ya Mbak Rani ya. Tapi yang juga mungkin bisa menjadi pemicu adalah, koreksi kalau saya salah, yang juga disorot adalah bagaimana budaya kompetitif yang ada di Korea Selatan. Itu juga menjadi salah satu pemicu mengapa bullying atau perundungan itu menjadi concern atau isu yang sangat serius yang ada di Korea Selatan. Apa memang secara budaya mereka memang mengejar sesuatu yang bergengsi gitu, sehingga menyebabkan budaya kompetitif itu juga yang dilihat Mbak Rani? Oke, jadi sejak beberapa dekade belakang, Korea Selatan memang mengalami sindrom pendidikan ya Mbak Tiffany, atau kita bisa sebut sebagai obsesi yang tinggi terhadap pendidikan. Kenapa begitu? Kita balik lagi ke culture-nya Korea yang dipengaruhi oleh tradisi Konfusius. Tradisi Konfusius ini memberikan rasa hormat yang tinggi kepada pengetahuan dan juga percaya bahwa kesempurnaan manusia itu bisa didapat melalui pendidikan. Kalau kita flashback lagi ke zaman Korea masih berbentuk dinasti ya, posisi kekuasaan itu hanya terbuka bagi orang yang berhasil lulus ujian negara. Nah, keberhasilan ini kemudian menjadi
penentu kesejahteraan keluarga, misalnya perbaikan ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Ternyata tradisi dan culture ini masih terbawa sampai ke era modern, yaitu saat ini ketika seseorang ingin menaiki tangga sosial dan perbaikan kehidupan, salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Nah, untuk bisa masuk ke universitas yang bergengsi, di Korea kan ada 3 universitas bergengsi ya, Sky University, para siswa ini pada akhirnya dipaksa untuk belajar keras sejak sekolah dasar, dan gong akhirnya itu adalah untuk ujian masuk perguruan tinggi yang menjadi penentu apakah dia berhasil atau gagal. Dengan seorang siswa berhasil mampu ke universitas bergengsi, dia akan jadi lebih mudah untuk bekerja di perusahaan konglomerat yang berprestisius juga dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Oke, baik. Mbak Rani, bagaimana dengan penindakan terhadap kasus-kasus perundungan? Apakah artinya tentunya pihak pemerintah, kemudian sekolah tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di lingkungan pendidikan mereka, tapi dengan banyak sekali kasus-kasus yang bermunculan bahkan sampai dengan sekarang dan sampai diangkat ke drama Korea, artinya memang masih mengkhawatirkan apakah penindakannya memang tidak menimbulkan efek jera. Sayangnya memang saat ini masih ada tendensi ya, khususnya di kalangan generasi tua nih, bahwa kekerasan di sekolah ini sebenarnya bentuk kayak kenakalan remaja, bercandaan antar teman gitu ya. Selalu ada anggapan bahwa ya namanya juga anak-anak, namanya juga remaja, kalau bercanda kadang kelewatan sampai ada yang luka, nanti juga mereka akan baikan sendiri. Justru ini yang membuat penanganan bully jadi tidak dilakukan dengan serius. Malah seringkali terjadi victim blaming ya, atau menyalahkan para korban. Korban itu malah dianggap kamunya aja yang nggak bisa beradaptasi gitu, atau dianggap bawa perasaan atau baper, dan atau sikap-sikap dia yang dianggap memicu terjadinya bully. Dan juga di Korea sendiri ada hukum ya terhadap anak di bawah umur yang membuat mereka tidak dapat dihukum jika umur mereka di bawah 14 tahun. Jadi atas kejahatan apapun gitu ya. Dan ini justru membuat anak-anak remaja yang bersikap nakal ini malah memanfaatkan celah hukum di sana. Memang sebenarnya di sekolah sendiri sudah ada penanganan 9 tingkatan hukuman bagi para pelaku bully di sekolah. Namun seringkali ini berakhir dengan hanya membuat surat permohonan maaf dari pelaku kepada korban. Korban seringkali terpaksa harus keluar dari sekolah untuk menjaga keselamatannya. Oke, itu seperti yang mungkin kita lihat ada di beberapa adegan dalam drama Korea ya, Mbak Rani ya. Terakhir Mbak Rani, beberapa selebritas pernah terlibat masa lalu yang terungkap, ya kan, dengan adanya kasus dugaan bullying semasa remaja, dan ini efeknya cukup terasa berbuntut pada karir mereka. Artinya apakah tadi selain hukuman yang memang sudah ada hitam di atas putih, hukuman sosial seperti cyber punishment ini justru sebenarnya lebih berpengaruh di Korea Selatan? Oke, jadi memang akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali artis, idol K-pop, atau bahkan atlet ya yang menjadi pelaku bully di masa dia sekolah dulu, dan ini menjadi ironi gitu. Karena orang yang di masa mudanya melakukan kekerasan saat ini malah berhasil menjadi orang yang sukses dan terkenal, sementara para korban ini malah umur hidup harus berada dalam trauma yang berkepanjangan. Nah, ironi inilah yang pada akhirnya memicu cancel culture terhadap para selebritis atau influencer yang melakukan bullying di sekolah. Karena memang di masyarakat Korea itu sendiri, kalau seseorang menjadi public figure, maka dia itu diharapkan adalah orang yang memiliki track record yang baik, karena kan mereka yang menjadi panutan gitu ya. Nah, cyber punishment dari netizen ini justru malah jadi lebih ampuh gitu ya untuk membuat
para agensi mengambil tindakan tegas, misalnya pemutusan kontrak, tidak boleh tampil di televisi dan lain sebagainya. Jadi memang kadang-kadang sesuatu harus diviralin dulu nih baru agensinya mau bertindak. Oke, baik, baik. Terima kasih Mbak Rani Rastati sudah bergabung bersama kami di diskusi Korean Corner CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas dengan isu-isu menarik lainnya ya yang berhubungan dengan Korea Selatan. Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Rani. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak Tiffany.